Dilakukan sudah 2 kali, ini yang kedua, dan tadi mediasinya gagal. Seperti apa konsepnya, Bang? Iya, konsep perdamaian ini seperti apa maksudnya? Ya, untuk pokoknya sebenarnya yang kepengen berarti Abdul itu perwalian di kita berarti Abdul itu perwalian di kita berarti Abdul itu perwalian di kita. Ketika saya berkomentar tentang Gala, dulu ada yang bilang, dampak psikologis apa? Yang penting yang mengawal orang yang tepat. Ya, yang mengawal orang yang tepat itu benar. Tapi ini dampak psikologisnya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Sidang hak asuh Gala telah usai untuk sidang yang ketiga dengan kegagalan mediasi. Namun ada yang menarik di situ saat pihak keluarga Dodi Sudrajat melalui pengacaranya mengungkapkan keinginan Dodi yang sebenarnya. Dodi sebenarnya hanya menginginkan hak asuh Gala, hak wali untuk Gala Sky, dan hak asuhnya bisa jadi milik Haji Faisal. Halo, Sobat Itulah Fakta upaya Bang Pin. perdamaian Ketemu lagi yang dengan Bang Pin yang dilakukan terus mengabarkan oleh fakta pihak viral kubu seputar Dodi selebritas tanah Sudrajat. air yang terus saja Dan bikin hal berita, ini dan pun dengan membuat berita netizen pun eksis akhirnya di ranah berkomentar media. bahwa Sidang ketiga sebenarnya soal hak Dodi perwalian hanya dan hak asuh ingin Gala uangnya kemarin saja, digelar, dan di karena sana di situ terungkap untuk dan hak dibongkar wali oleh memang netizen untuk ternyata mengurus surat-surat yang selama berkenaan ini dengan maksud Gala, Dodi masalah donasi, masalah asuransi, dan yang lain-lain. Akhirnya netizen pun mengomentari hal itu dan mengungkapkannya dan memviralkannya di publik. Dan berikut ini Fakta Bang Pin akan menyajikan beberapa netizen yang berkomentar yang mewakili DPN, Dewan Perwakilan Netizen. Bagaimanakah komentar mereka? Simak saja di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ketika saya berkomentar tentang Gala, dulu ada yang bilang, dampak psikologis apa? Yang penting yang mengawal orang yang tepat. Ya, yang mengawal orang yang tepat itu benar. Tapi ini dampak psikologisnya. Anak ini masih kecil, ketika dia tumbuh dewasa, dia akan mencari jati dirinya. Orang tua saya siapa, lingkungannya siapa, kerabatnya siapa, teman-temannya siapa. Dan apa yang terjadi di masa kecil saya. Kalau orang seumuran saya, mungkin akan mencari taunya melalui om, tante, bude, pade, eyang, kakak, dan seterusnya. Tapi untuk dia cukup buka hashtag. Ketika dia buka hashtag dan dia buka satu persatu, duar! Saya nggak kebayang apa yang ada di benaknya dia. Posisikan Anda sebagai dia. Ternyata yang dia buka terlalu banyak masalah, terlalu banyak kontroversi, terlalu banyak cerita yang notabene bukan membuat mental dia baik. Ini akan berisiko sangat-sangat buruk terhadap si Gala. Oleh karena itu, orang yang mengasuh dia adalah orang yang benar-benar bisa menempel ketat di setiap pertumbuhannya dia. Di dalam bergaulan, beretika, berbicara, beribadah, dan seterusnya. Supaya ketika dia tumbuh dewasa nanti, melihat berita dan seterusnya yang macam-macam di masa lalunya, dia tidak akan down. Kalau aku bilang, ini sudah di luar nalar. Sepak terjang yang satu itu sudah di luar nalar. Kalau orang waras itu bilang, itu udah gak masuk, di sini gak masuk. Sampai sakit saya ini. Udah gitu aja. Saya cuma mau nyampein sama yang satu itu. Stop kontroversi yang kamu buat. Ingat ya, nanti ketika dewasa, anak itu tidak akan pernah simpatis sama kamu. Karena kamu selalu bikin onar semasa kecil sampai dia tumbuh dewasa. Catat omongan ini. Gimana? Hai guys, si D ini kepedean banget sih kalau ngomong di publik ya. Dia bilang mau memperjuangkan hak asuh tuh nanti khawatir cucunya kalau udah gede nanya kenapa dulu gak memperjuangkan. Emang lu pikir jejak digital itu akan hilang? Dia juga nanti akan tahu kok, akan benci sama lu. Gimana lu perlakukan ibunya dia hidup sendirian. Sama anak perempuan aja lu kayak begitu, apalagi ini cucu laki-laki. Nanti kalau dia udah gede lu bilang, oh silakan pergi, silakan bawa diri sendiri, kamu laki-laki. Nanti kamu ngomong begitu. Yang
betul adalah semua kamu melakukan ini demi cuan, demi duit, karena si cucu ini banyak yang simpatik, banyak dapat dana. Itu bukan karena kamu kasih sayang sepenuh hati, nggak ada. Udah terbukti kok jejak digital. Nanti dia udah gede juga dia tahu kok gimana kamu sebenarnya. Oke? Aku mau gibahin pengacara yang mulutnya itu kayak pembuangan tai. Gini ya mulutnya. Yang sok-sokan ngomong no virgin, endingnya minta maaf. Seorang dari Kemensos wawancara dan menyatakan apabila penggalangan dana ini nggak punya izin, yang melakukan penggalangan dana ini akan dikenakan pidana, dapat dikenakan pidana, dan hasil donasinya sudah ada, itu dapat disita oleh negara. Seluruh masyarakat Indonesia yang ikut memberikan donasi ini memberikan dengan ikhlas, tulus, tanpa pamrih, tanpa paksaan apapun. Dan ini didonasikan untuk seorang Gala, anak yatim piatu. Kita punya hati kita gimana ya kalau seandainya dari Kemensos itu menyita untuk negara. Dan menurut saya memang nggak tepat penggunaan kata membuat Gala seperti didewakan, itu nggak tepat. Mau berapa banyak pun manusia di dunia ini yang memberi perhatian lebih ke Gala, memberi rasa kasih sayang kepada Gala, memberi seluruh cintanya kepada Gala, itu nggak akan pernah bisa menggantikan kasih sayang kedua orang tua Gala kepada Gala. Ada cerita baru lagi nih guys. Pengacaranya yang gak terkenal itu katanya, tolonglah kalau memang diperkenankan, dengan sangat mohon supaya hak asuhnya diberikan kepada codot buang hajat si Gala itu, karena dia gak punya anak laki-laki katanya. Kalau lo pengen tinggal di rumah 2,4 M ya, ngaku dong, ayo codot. Kan katanya mau dibalikin ke negara, gimana sih? Kok nggak punya rumah, lo masih pengen nggak tuh hak asuh? Kalau nggak punya apa-apa, ini cucu laki lo, anak kandung aja lu gituin. Kalau lu sayang sama dia, lu akan biarin dia dengan kakek dari pihak bapaknya, karena mereka keluarga intinya lebih banyak dan kasih sayangnya tulus, mereka hidupnya rukun. Nggak kayak kamu, cuma berdua. Ayo. Kami tidak bisa melakukan yang sifatnya euforia atau kegembiraan katanya, karena masih berduka. Aduh, selain bisa bikin orang ngakak dan bikin orang geleng-geleng kepala serta tepuk jidat nih, Pak. Udah 2 bulan berduka lagi. Baru berapa hari meninggal aja udah syuting video klip, udah pergi ke Jombang tabur bunga tanpa izin, nggak taunya buat konten. Udah keluar masuk TV, ke podcast, di infotainment biar dapat duit, dapat amplop 2 juta kan lumayan tuh dikumpulin, bisa berapa tuh, belasan juta ya nggak sih? Anjir.